Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan alur cerita Legacy Season 4 yang dirilis pada tahun 2022. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Hope yang sekarang sudah kehilangan rasa kemanusiawiannya. Dia bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya termasuk sahabat-sahabatnya. Namun di sisi lain, teman-temannya yang merupakan super squad, akankah mereka berhasil mengembalikan Hope seperti sedia kala? Ataukah mereka harus memilih cara untuk membunuh Hope? Akankah Hope bisa menemui orang-orang yang ingin mengincarnya, yaitu para petinggi Triad dan juga para pendahulu Triad yang sudah menciptakan lumpur Malibor? Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari Hope? Lalu bagaimanakah selanjutnya perjalanan Ted, London, dan Alaric di sini? Gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Simak videonya sampai habis ya. Kita tahu ya kalau Lizzie sedang masuk ke dalam kotak simulasi Profesor Verdemus, dan saat sekarang ini dia tidak mengetahui kalau dia sebenarnya bukanlah berada di alam nyata. Lizzie tahunya dia sekarang berada di dunia yang sebenarnya. Dia mencari di mana keberadaan ayahnya yang sedang ditahan. Di sekolah Salvatore, teman-teman Super Squad sedang merencanakan bagaimana caranya untuk mengembalikan seluruh keadaan dalam kondisi kondusif seperti sedia kala, juga mengantisipasi bahaya yang nantinya bakal datang ketika Hope bakal menyerang mereka. Cleo yang sudah mengetahui tentang adanya senjata yang bisa membunuh Hope, yaitu dengan menggunakan pohon ini, baik itu menggunakan kayu atau rantingnya yang bisa ditusukkan ke Hope dan membuat Hope mati. Namun hal itu belum bisa dia sampaikan kepada teman-temannya, dan sekarang yang sedang berbicaranya adalah Caleb yang merupakan alam bawah sadarnya dari proyeksi Prisma ini. Kita kembali ke sisi Lizzie, dia yang mendapati berita kalau ayahnya ditahan di sini karena sudah menjadi objek yang difitnah atas sekolah yang didirikan oleh ayahnya yang terkena musibah, dan ayahnya inilah yang sekarang sedang ditahan. Namun ayahnya menemukan barang bukti yang tertinggal, ini adalah sebuah kalung. Kita tahu ya kalau kalung itu sebenarnya adalah kalung milik Hope, namun mereka berdua tidak mengetahui benda itu milik siapa. Teman-teman Super Squad di sekolah Salvatore, mereka sedang melakukan ritual untuk mendapatkan inspirasi dari Cleo. Ya, Cleo merupakan penyihir Muse. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan inspirasi bagaimana caranya untuk mengalahkan Hope. Mereka lalu mendengar adanya dentingan bel, yang sebenarnya itu adalah bunyi dari pertanda ketika ada monster atau makhluk misterius lainnya yang masuk ke sekolah mereka. Ternyata itu adalah Hope. Hope sedang berada di sana untuk mencari senjata yang bisa digunakan Hope untuk melawan musuh-musuhnya nanti yang berasal dari Triad yang menginginkan Hope. Teman-temannya ini tentu menghalangi Hope, namun karena mereka sekarang ini berseberangan, Hope selalu mengancam mereka dan mengatakan kalau dia memiliki kekuatan yang bisa membunuh teman-temannya ini. Hope tahu kalau teman-temannya ini berusaha untuk mengembalikan rasa kemanusiawian Hope, namun Hope lebih memilih agar teman-temannya ini menyerah saja, karena Hope juga tidak ingin berusaha menjadi baik seperti dulu. Namun mereka akhirnya membuat kesepakatan, mereka mau memberikan persenjataan yang diinginkan Hope dengan syarat Hope harus membuka hatinya jika mereka, teman-teman di sekolah Salvatore ini, memberikan usaha untuk mengembalikan rasa kemanusiawian Hope kembali. Hope menyetujui hal tersebut dan terlihatlah di sini seperti ajang pertunjukan bakat gitu ya, dan Hope menjadi satu-satunya juri. Ya, teman-temannya nantinya bakal tampil satu persatu untuk memberikan kenangan, memori, dan yang lainnya yang bisa menyentuh hati Hope. Dan komentar yang bakal diberikan Hope merupakan komentar jujur dengan menggunakan bola kejujuran ini. Kalau dia berucap jujur maka bola itu akan berwarna biru, sedangkan kalau dia berbohong maka akan berwarna merah. Yang tampil pertama adalah Wade, menceritakan tentang cerita dahulunya Hope adalah pahlawan dan yang lainnya. Namun Hope mengomentari kalau pertunjukannya itu sangat membosankan dan sangat tidak menarik. Dan yang diucapkan oleh Hope itu adalah yang benar. Lalu bintang yang berada di atas itu pun hangus, yang mana itu berarti di pertunjukan Wade tidak bisa membuat Hope kembali naluri kemanusiaannya. Caleb dan Jed yang patroli di sekitar sekolah mereka malah menemukan adanya manusia yang sudah dicabik-cabik oleh monster.
Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menutupi bangkai itu saja. Sementara itu, Josie dengan Finch di sini sedang membicarakan bagaimana caranya untuk menyaingi Hope. Karena suatu saat nanti Hope bisa saja menyerang mereka di sekolah ini. Jadi yang bisa melawannya adalah Dark Josie, yaitu lawan yang mungkin menjadi lawan seimbang bagi Hope. Namun Finch tidak menyetujui hal tersebut kalau seandainya Josie malah berubah menjadi Dark Josie. Namun Josie yakin dia bisa menghandlenya seperti sebelumnya dia dibantu oleh Finch dalam mengembalikan Dark Josie kembali ke Josie yang baik hati. Kembali ke sisi Hope, dia sekarang menjadi juri bagi teman-temannya yang ingin mengembalikan rasa kemanusiaannya. Ini adalah Pedro. Dia menceritakan kalau dulunya dia sering menghabiskan waktu bersama Hope yang juga hobi dalam bidang seni yaitu melukis, membantu Pedro dalam lukisannya. Mereka merasa mungkin saja itu bakal menyentuh perasaan Hope, namun tidak sama sekali. Lalu yang selanjutnya keluar adalah sosok Landon. Teman-teman Hope berharap sosok Landon ini bisa menyentuh perasaan Hope, namun ternyata itu tidak menyentuh dirinya sama sekali. Hope benar-benar merasa kalau hatinya sudah buntu. Dia yakin itu sebenarnya bukanlah Landon, melainkan seseorang yang menyamar. Ternyata benar itu adalah Cleo. Hope juga bakal menolak aksi pertunjukan dari Ethan dan Finch, dan itu menghanguskan bintang mereka. Lizzie yang sekarang alam bawah sadarnya berada di dalam kotak simulasi. Sebelumnya Lizzie sempat diserang oleh bandit, namun dia akhirnya ditolong oleh seseorang, yaitu seorang pria yang terlihat seperti cowboy, yang ternyata wajahnya mirip dengan ayahnya Lizzie. Hope yang merasa kalau dirinya sudah menang dan semua yang berada di sekolah Salvatore tidak bisa mengembalikan rasa kemanusiaannya, maka Hope lah yang menang dan berhak mendapatkan senjata yang sebelumnya memang dia sudah minta. MG yang juga sudah sepertinya mulai menyerah untuk mengembalikan Hope seperti sedia kala, dia pun memberikan persenjataan tersebut. Dan oh ya, semenjak tidak ada Hope lagi di sekolah ini, yang memimpin Super Squad adalah MG. MG mengatakan kalau dia masih mengharapkan Hope untuk kembali ke wujud dirinya yang baik. Namun Hope dengan perkataannya yang tajam, ya Hope ini lebih sering kali main langsung-langsung aja ya kalau ngomong. Dia mengatakan kalau MG ini merupakan pemimpin yang lemah. MG tidak bisa mengambil sikap dan juga mengambil keputusan secara cepat. Apalagi untuk melindungi teman-temannya, Super Squad, dan juga teman-teman di sekolah Salvatore ini. Kalau memang Hope ini membahayakan bagi semua orang, mengapa MG tidak bisa menyingkirkannya? Hope menyuruh MG untuk membunuh dirinya. Namun MG sangat berat untuk membunuh Hope. Hope pun dengan tegas mengatakan kalau MG belum pernah berada di posisi untuk membunuh seseorang yang dia cintai. MG memang menyayangi Hope, namun itu adalah keputusan yang salah membiarkan seseorang yang seperti monster ini berkeliaran dan bisa saja membahayakan orang-orang di sekitarnya. Terlepas perkataan Hope yang kasar seperti itu, namun MG dalam hatinya membenarkan perkataan Hope. Lizzie yang sekarang mengembara dengan pakaiannya yang terlihat seperti cowboy. Dia melihat cowboy yang sebelumnya sudah membantunya dalam keadaan yang sudah tepar. Dia sudah diserang. Ternyata yang menyerangnya itu adalah seorang vampir. Yang sangat tidak diduga ternyata ini adalah Josie. Josie sudah berubah menjadi vampir yang sudah diinfeksi oleh seseorang. Josie juga ingin mengubah Lizzie menjadi vampir, namun akhirnya bisa ditangkis oleh Lizzie. Dan itu membuat Josie mati selamanya. Sementara itu, Hope yang sedang mempersiapkan seluruh persenjataannya untuk dia bawa, dia tiba-tiba lalu dihadang oleh Finch. Ternyata itu semua hanyalah sebuah pengalihan saja. Ada seseorang yang berasal dari belakangnya Hope ingin menyerangnya. Itu adalah Ethan, namun Hope lebih duluan menangkisnya. Ethan pun terlempar, lalu Finch mengeluarkan kekuatan werewolf-nya, namun dia kalah cepat dan dia malah dihajar oleh Hope. Tiba-tiba datanglah seseorang yang masuk ke sini. Dia merupakan lawan yang seimbang bagi Hope. Dia adalah Dark Josie. Josie menyuruh Ethan menggunakan kekuatan menghilangnya untuk menyelamatkan Finch. Akhirnya sampailah di sini Josie dan Hope. Mereka merupakan lawan yang seimbang. Dan kalau kita melihat ya, dulunya itu Josie merupakan sisi yang jahat, sedangkan Hope merupakan yang baik. Kalau sekarang malah sebaliknya. Walaupun sekarang Josie merupakan Dark Josie, namun di sini dia merupakan sisi yang baik, berusaha untuk mengembalikan sisi kemanusiaannya Hope. Josie menebak kalau diri Hope yang sebenarnya yang dahulu merupakan Hope yang baik tidak benar-benar hilang. Sisi kemanusiaan Hope masih ada di dalam sana. Itu terbukti dengan kalau seandainya Hope itu benar-benar jahat, mungkin dari dulu dia sudah memusnahkan teman-temannya ini. Namun Hope masih membiarkan mereka semua hidup, berarti Hope tidak benar-benar jahat. Juga ditandai dengan Hope yang memberikan peringatan bagi mereka awalnya, yaitu dengan Hope menyerang Alaric. Yang mana itu juga berarti kalau Hope tidak ingin orang-orang di sekitarnya tersakiti, ya meskipun dia harus menyakiti Alaric terlebih dahulu. Josie meyakini jauh di dalam lubuk hati Hope masih ada sisi Hope yang baik, yang berkemungkinan bisa dia bangkitkan kembali sisi kemanusiaannya Hope.
Walaupun Hope mengatakan tidak ada satupun yang membuat dirinya takut, namun Josie menebak ada satu hal yang ditakuti oleh Hope. Itu terbukti dengan yang dilemparkan oleh Josie tadi, ternyata itu adalah lampu kejujuran. Lampu itu malah berwarna merah, yang mana itu berarti Hope sudah berbohong tentang apa yang sudah dia takuti. Satu hal yang ditakuti Hope adalah jika sisi kemanusiaannya mampu kembali. Hope lalu menyerang Josie, namun ternyata sihir itu bukan apa-apa jika melawan Dark Josie. Mulailah sekarang pertarungan mereka dari jarak dekat dengan adu fisik. Josie yang terlempar lalu dia malah berubah menjadi Josie yang baik. Dia sangat berharap agar Hope bisa kembali sisi kemanusiaannya. Dulu ketika Josie berubah menjadi Dark Josie, Hope tidak pernah putus asa untuk mengembalikan sisi Josie yang baik. Kali ini Josie juga bakal berusaha pada Hope. Hope yang tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk melawan Josie. Ya sebenarnya kalau seandainya Hope ini benar-benar jahat, dia satu saat ini bisa langsung membunuh Josie seketika. Namun akhirnya Hope memilih dengan sihir yang lain membekukan Josie dan dia pun lalu pergi meninggalkan tempat ini. Di sisi yang lain, Caleb dan Jed yang sedang melakukan penyisiran di hutan di belakang sekolah Salvatore, mereka malah bertemu dengan monster yang terlihat tubuhnya manusia namun atasannya kepalanya memiliki mata yang banyak, yaitu terlihat seperti monster yang sebelumnya dihadapi oleh Hope dan Agent Clark di ruang dokumen Detroit Industries. Bahkan kawanan serigala yang dibawa oleh Jed juga ketakutan akibatnya. Namun akhirnya Caleb dan Jed yang berusaha menyelamatkan diri. Caleb pun mengeluarkan kekuatan naganya dan menyerang monster ini. Namun pada malam hari ketika Jed dan Caleb pergi kembali ke sekolah, mereka di dalam perjalanan malah bertemu dengan monster yang sebelumnya sudah menyerang mereka, namun sekarang dalam wujud manusia. Di dalam alam bawah sadar Lizzie, ketika dia berada di dalam kotak simulasi Profesor Verdemus, dia bertemu kembali dengan cowboy yang sudah menolongnya. Cowboy ini dalam keadaan yang sudah sekarat karena sudah diserang oleh vampir. Lalu dia memberikan senjata, yang mana di masa lalu senjata ini merupakan senjata milik Steven dan Damon, yang nantinya bakal bisa digunakan oleh Lizzie membunuh tokoh antagonis di dalam alam bawah sadarnya ini. Dan disinilah ketika Lizzie selesai menguburkan jasad dari cowboy tadi, Lizzie juga menguburkan saudarinya, yaitu Josie yang sudah dibunuhnya tadi, juga galian untuk kuburan baru bagi seseorang. Ternyata itu adalah Hope. Hope yang juga merupakan vampir yang sedang dilawan oleh Lizzie sekarang ini, namun ternyata Lizzie malah kalah cepat. Hope terlebih dahulu sudah menembakinya. Hope mengancam Lizzie dan menawarkannya untuk juga menjadi teman, namun Lizzie menolaknya dan malah menembaki Hope. Senjata tadi memiliki peluru khusus ya. Dan setelah pertarungan ini, Hope pun malah tumbang ke dalam galian lubang yang dibuat oleh Lizzie tadi, sampai akhirnya Hope pun musnah. Ayah Josie di dalam alam bawah sadarnya ini sekarang sudah tidak lagi dikurung. Akhirnya Josie yang kembali bertemu dengan ayahnya. Dia terpaksa memberikan berita buruk kalau saudarinya Josie sudah mati. Dan pelakunya selama ini adalah seseorang yang dipercayai oleh ayahnya, yaitu Hope. Lizzie yang sudah mendapatkan pencapaian akhir dari alam bawah sadarnya ini yang berada dalam kotak simulasi, agar keluarga dan teman-temannya terlindungi adalah dia harus membunuh Hope. Misi ini pun selesai, lalu muncullah kata kunci yang akhirnya membuat Lizzie tersadar kalau ini bukanlah alam nyatanya. Sekarang Lizzie bisa kembali ke alam nyata. Ethan yang sudah membantu semuanya dan juga mengamankan Finch. Sekarang MG sudah kembali baik hatinya. Dia ingin kembali membantu Ethan dalam mengembangkan kemampuan supernaturalnya. Josie yang disihir oleh Hope untuk memasuki alam di kotak simulasi, dia pun berpapasan dengan Lizzie. Lizzie yang bakal kembali ke alam nyata, sedangkan Josie bakal memulai perjalanannya. Lizzie dengan full senyum, dia sudah mendapatkan jawaban dari misinya sebelumnya, yaitu membunuh Hope. Hope yang sekarang akan melanjutkan perjalanannya setelah mengumpulkan persenjataan dari sekolah Salvatore. Dia bakal mencari dan memusnahkan sampai habis anggota Detroit Industries yang ingin malah membunuhnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan perjalanan Hope ini? Kita bakal melanjutkannya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Josie yang berada di alam bawah sadarnya ketika dia memasuki kotak simulasi. Perannya sekarang adalah menjadi salah seorang murid di sekolah kedokteran, yang mana dia sekarang sedang praktik di sebuah rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit dari keluarga Michelson. Seperti lukisan yang kalian lihat sekarang ini, itu adalah ayahnya Hope, yaitu Klaus Michelson.
Juga ada Lizzie, MJ, dan juga ada pekerja lainnya. Ini adalah Ethan. Ini dia Josie yang berada di alam nyata. Dia dalam keadaan tertidur dan ditemani oleh Finch. Lizzie sebelumnya sudah memasuki kotak simulasi dan dia sudah mendapatkan ide dalam menghadapi Hope karena ide mereka sebelumnya dengan mengadakan kontes dalam meraih perasaan Hope untuk membuat dia kembali ke naluri kemanusiaannya itu sebenarnya adalah solusi yang salah. Lizzie sudah mendapatkan ide lainnya, namun dia belum mengatakan kepada teman-temannya ini. MJ lalu minta izin untuk pergi menemani Ethan dalam melatih kemampuan supernaturalnya. Sementara itu, Finch bakal tetap di sini menemani Josie. Scene lalu berpindah kepada seorang wanita yang baru saja keluar dari kolam renang. Dia terlihatnya seperti orang kaya ya, karena dia hanya dengan membunyikan bel ini, dia mendatangkan petugasnya. Lalu datanglah seseorang yang dia kira adalah pembantunya, namun ternyata yang datang itu adalah Hope. Wanita itu pun tentunya terkejut, dan Hope yang membawa lilin hitam ini, kita tahu ya kalau lilin hitam itu jika dia dihidupkan, maka bakal terkuaklah sisi monster seseorang dan juga tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Wanita ini tidak bisa mengeluarkan kekuatannya yang bisa membuat dirinya terlihat awet muda, maka sosoknya yang terlihat tua bakal muncul. Kita kembali ke alam bawah sadarnya Josie. Dia sedang meneliti salah seorang teman mereka yang menjadi andalan dan sedang melakukan operasi di ruangan sana. Namun Lizzie juga terlihat sedikit iri karena ternyata siswa yang berada di dalam sana yang sedang praktek itu adalah Hope. Hope sepertinya selalu disanjung-sanjung karena kemampuannya dan dia juga merupakan anak dari pendiri rumah sakit ini. Namun tiba-tiba Hope yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan tangannya bergetar, dia pun lalu melakukan kesalahan dalam operasi ini. Dengan hidupnya lilin hitam ini, maka wanita yang penyihir ini tidak lagi bisa memperlihatkan wajahnya yang awet muda. Wajah aslinya yang tua pun terlihat. Begitupun dengan Hope yang tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sebagai penyihir. Namun setidaknya Hope masih memiliki kekuatan lain, yaitu werewolf dan vampir. Wanita inilah salah satu dari pendiri Triad yang sudah hidup ratusan tahun. Hope mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh wanita ini dan juga para pendiri Triad lainnya. Namun wanita ini bungkam. Dia juga memiliki tato di dekat kakinya, yaitu tato Triad. Kalau dia mengungkapkan rahasia besar, maka nantinya dia bakal terbakar. Benar adanya, belum lagi wanita ini mengungkapkan apa yang ditanyakan oleh Hope, dia pun terbakar dan mati. Si penyihir sudah tuntas, lalu misi berikutnya Hope bertemu dengan werewolf. Ya inilah Alpha Werewolf yang menjadi tetua mereka bersama kawanannya yang berada di belakang sana. Cici agak heran ya kok para werewolf itu seringkali berkumpul dan juga main biliar seperti ini. Ya udahlah ya, kita lanjut, next. Hope yang mengais informasi dari mereka tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Triad ini atas diri Hope. Namun seperti biasa, mereka semua bungkam. Lalu Hope pun menawarkan pertandingan 1 lawan 1, yaitu Alpha Challenge, yaitu menantang Alpha mereka dan siapapun yang bakal menang nantinya itu bakal menjadi Alpha yang baru. Untuk sesaat kita pergi ke alam limbo di mana Alaric, Ted, dan Landon terjebak. Mereka di sini terjebak dengan arwah-arwah penasaran lainnya, juga arwah-arwah yang sebenarnya merupakan orang baik namun belum menemukan jalan untuk menuju kedamaian. Jadi misi mereka adalah menemukan koin. Bagaimana caranya mereka bisa menemukan koin? Yaitu dengan cara mengikhlaskan sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam hidup mereka sebelumnya, atau berbuat kebaikan di dunia ini. Lalu bertemulah Landon dengan arwah lainnya, ternyata itu adalah ibunya Dana. Dia ternyata sudah mati dan berkemungkinan cerita masa lalunya berkaitan dengan Alaric. Ada sesuatu hal yang belum mereka ikhlaskan, yaitu tentang rahasia yang disembunyikan oleh Alaric tentang penyebab kematian Dana, anak dari wanita ini yang sebenarnya. Walaupun dengan seluruh rasa sakit hatinya atas kematian putrinya, wanita ini pun akhirnya mengikhlaskan semuanya. Dia pun mendapatkan koin dan itulah caranya dia bisa menuju kedamaian. Ini adalah merupakan manekin ya, yang menjadi objek latihan Ethan dalam menggunakan kekuatannya yang bisa menghilang. Sebenarnya adalah kekuatan yang hebat, yaitu dalam penyelamatan. Ketika menyelamatkan seseorang dari medan tempur, kekuatan Ethan itu bakal amat sangat berguna. Namun Ethan yang belum bisa mengendalikan kekuatannya, dia malah sampai berpindah ke tempat yang aneh seperti ini, dan sesuatu yang dia bawa tadi malah tidak terselamatkan. Ethan benar-benar harus berfokus dalam menggali potensinya ini. Tiba-tiba Lizzie datang, dia mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan Ethan. Mereka lalu pergi dan itu membuat MJ penasaran. Sementara itu, di alam bawah sadarnya Josie yang masih berada di sebuah rumah sakit di mana dia sedang praktek, dia yang penasaran tentang apa yang terjadi kepada Hope dan dia pun menanyakan kepada kepala rumah sakit di sini sementara. Ternyata kepala rumah sakit di sini sementara itu adalah Ted.
Ted mengatakan kalau Josie tidak harus menguak informasi tentang siapa Hope sebenarnya, karena itu bukanlah suatu hal yang layak dipertanyakan oleh Josie. Ya walaupun Hope itu adalah pewaris dari rumah sakit ini, namun dia merupakan juga murid kesehatan, yaitu calon dokter. Namun ternyata Hope memiliki sesuatu yang sepertinya sedikit mencurigakan. Josie lalu bertanya kepada murid kedokteran lainnya, ternyata ini adalah Landon, tentang file dan informasi berkas-berkas yang bisa mereka akses, yang mana kuncinya itu dipegang oleh Landon. Josie bakal menjalani siasatnya mencari tahu informasi tentang Hope. Sementara itu, Hope yang sedang melakukan Alpha Challenge dengan Alpha dari para kawanan werewolf ini, yaitu salah satu para tertinggi yang sebelumnya menciptakan Triad. Pertarungan sengit di antara mereka ini benar-benar memperlihatkan kemampuan Hope yang sebenarnya setelah dia menjadi full Tribrid. Pertarungan hidup mati antara keduanya, dan memang akhirnya Hope mengalahkan pria ini dan membuatnya tewas. Itu membuat seluruh kawanan ini pun berlutut di hadapan Hope. Mereka berada di depan Alpha baru mereka. Hope menanyakan informasi kepada mereka ini, namun mereka tidak bisa menjawabnya karena mereka juga memiliki tato Triad. Kalau mereka membongkar tentang Triad, maka mereka nantinya juga bakal bisa musnah dan terbakar. Namun mereka memberikan informasi lainnya yang akhirnya membawa Hope ke sebuah rumah di mana dia bisa bertemu dengan seseorang. Di sekolah Salvatore, Cleo sedang menebang pohon yang sebelumnya dia percayai dalam inspirasinya pohon itu adalah pohon yang bisa membunuh Tribrid. Datanglah MG yang ingin membantunya, ya walaupun MG tidak mengetahui sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Cleo. Cleo yang memang dari sebelumnya ragu atas dirinya apakah dia bakal memberitahukan teman-temannya tentang adanya pohon yang bisa membunuh Tribrid, karena dia juga tidak ingin mengkhianati Hope, karena mereka juga berada dalam proses untuk mengembalikan rasa kemanusiaan Hope. Cleo lalu menanyakan kepada MG bagaimana kalau seandainya dia mengatakan kalau kayu-kayu ini merupakan kayu dari pohon yang kayu ini bisa membunuh Hope selamanya. Apa yang harus Cleo lakukan? Apakah mereka bakal menyimpan kayu ini atau membakar kayu ini selamanya dan menghilangkan satu-satunya senjata yang bisa membunuh Tribrid? MG lalu mengatakan tentu saja mereka tidak akan mengkhianati Hope. Cleo membakarnya dan kayu yang bisa menjadi senjata untuk membunuh Tribrid hilang selamanya. Ternyata di sana ada Lizzie dan Ethan. Dengan sihir yang dibuat Lizzie, mereka berdua terlihat menghilang. Mereka sebenarnya mendengar pembicaraan antara MG dan Cleo tentang pohon itu, tentang kayu itu yang bisa dibuat untuk menjadi senjata pembunuh Tribrid. Yang sudah menemukan file berkas mahasiswa yang berada di sini, termasuk file tentang Hope yang ternyata Hope memiliki sebuah penyakit. Cici lupa ya apa nama jenis penyakitnya, tapi kondisi penyakit ini dijelaskan tentang kondisi seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan tangannya yang bergetar. Bisa jadi juga berkaitan dengan jantung atau sejenisnya, yang mana ketika dia dalam keadaan grogi, tangannya bergetar dan itu bisa membahayakan ketika dia melakukan operasi, dan hal itulah yang terjadi kepada Hope. Hope selama ini sebagai seorang murid kesehatan dan juga merupakan calon dokter, dia juga meminum obat untuk menutupi semuanya. Itu dilakukan oleh Hope karena dia merupakan pewaris dari pendiri rumah sakit ini, yang mana itu juga merupakan privilege kalau dia juga harus menjadi dokter yang hebat. Namun malah mengenyampingkan kemampuannya yang sebenarnya dalam keadaan sakit, dan itu bisa saja membahayakan pasiennya. Hope yang sampai di rumah misterius ini ternyata dia malah bertemu dengan Aurora the Mortal. Wanita ini bernama Aurora, dulunya dia muncul di seriesnya The Originals. Dia merupakan salah satu dari Trinity yang dulunya dia diubah oleh Rebecca menjadi vampir. Dia sebenarnya memiliki dendam tersendiri kepada ayahnya Hope, yaitu Klaus Michelson. Aurora lalu memperlihatkan sebuah senjata, dan dia tidak memberitahukan itu adalah senjata apa. Sepertinya dia bakal menggunakan senjata itu untuk menyerang Hope. Namun Aurora yang kalah cepat, Hope mampu menangkisnya dan malah membuat Aurora mati. Namun itu belum mati beneran ya, karena Aurora juga bisa bangkit kembali. Kembali ke sisi alam bawah sadarnya Josie di dalam kotak simulasi. Di sini Hope yang memang merupakan penerus dari rumah sakit ini. Namun hal itu ditentang oleh Josie karena kalau seandainya Hope menjadi dokter, itu bakal memberikan efek yang fatal kepada para pasien. Hope harus keluar dari rumah sakit ini. Setelah perdebatan panjang di antara mereka, akhirnya Josie menyadari tentang sesuatu hal. Lalu muncullah kata kunci di kertas yang berada di depannya ini, membuat Josie tersadar kalau dia sebenarnya tidak berada di alam nyata. Hope yang menjadi penerus rumah sakit, dia tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka dia harus keluar dari rumah sakit ini. Hal itu juga berlaku sama kepada Josie yang merupakan anak dari Alaric yang merupakan pendiri sekolah Salvatore.
Yang selama ini Josie dan Lizzie sudah dimanjakan di sekolah tersebut dan itu tidak mengeluarkan kemampuannya yang sebenarnya. Apakah itu juga berarti kalau Josie harus meninggalkan sekolah Salvatore? Lizzie dan Ethan yang sebelumnya mendengar pembicaraan antara Cleo dan MG tentang adanya pohon yang bisa kayunya digunakan untuk membunuh Tribrid, Lizzie lalu mengais-ngais sisa dari kayu yang tadinya dibakar oleh Cleo. Lizzie pun menyelamatkan sebagian kayu yang tersisa. Ethan mengatakan kepada Lizzie kalau sebaiknya mereka harus mengikuti MG dan Cleo untuk membatalkan niat mereka membunuh Hope. Namun Lizzie juga tegas dengan pendiriannya, bukankah tadi mereka berdua mendengarkan pembicaraan antara MG dan Cleo kalau Cleo selama ini sudah menyembunyikan tentang adanya senjata yang bisa membunuh Tribrid? Lizzie lalu meminta Ethan untuk merahasiakan semua ini tentang keinginan Lizzie untuk membunuh Hope. Aurora yang tadinya sudah dibunuh oleh Hope sekarang dia kembali tersadar namun dia dalam keadaan sudah terikat. Hope membalikkan keadaan karena sebelumnya dia sudah diserang oleh senjata ini namun Hope tidak mengetahui kalau itu senjata apa. Tanpa Hope mencari tahu dahulu senjata itu sebenarnya adalah senjata apa, ternyata senjata itu adalah Trisula, sejenis senjata yang sebelumnya pernah digunakan oleh Agent Clark untuk memindahkan jiwanya ke tubuh seseorang yang dia tusuk. Kalian ingatkan scene ini ketika Agent Clark ingin menggunakan tubuh Hope? Agent Clark yang merupakan lumpur dan menginginkan tubuh dari seorang penyihir. Intinya gitu ya, kalau seseorang menggunakan senjata Trisula ini, maka jiwanya bakal berpindah kepada objek yang dia tusuk. Akhirnya mereka berdua malah jatuh pingsan dan kita bakal melihat apa yang bakal terjadi nanti. Eric, Landon, dan Ted terjebak. Sepertinya Landon mulai lemah hatinya untuk ingin kembali ke dunia nyata. Dia yang berada di sini melihat fotonya bersama kekasihnya. Sepertinya dia sudah tidak lagi menginginkan untuk kembali ke alam nyata dan juga mengingat fakta kalau gadis yang dia cintai yaitu Hope sekarang benar-benar sudah berubah. Hope yang tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan dan juga mungkin tidak menginginkan kembalinya Landon ke alam nyata. Alaric lalu berusaha untuk menenangkan Landon dan memberikannya semangat kembali agar mereka bersama-sama bisa kembali ke kedamaian. Akhirnya Alaric mendapatkan koin. Beginilah cara kerja di dunia limbo. Ketika kita berbuat baik, maka nantinya bisa mendapatkan koin untuk diberikan kepada Charon menuju kedamaian. Dia belum mengucapkan kata kuncinya, dia menyempatkan waktu untuk berpisah dengan Finch yang berada di alam sini. Lalu Josie pun kembali ke alam nyata dan bertemu dengan Finch yang sebenarnya. Namun Josie menyadari apa yang harus dia lakukan setelah ini. Berkemungkinan pilihan terbaik adalah meninggalkan sekolah Salvatore. Kembali ke scene di mana Hope tadi sudah menyerang Aurora. Ya, seperti yang kita duga, ternyata jiwa mereka malah tertukar. Jiwa Hope sekarang berada di tubuh Aurora, begitupun sebaliknya. Jadi Aurora sekarang sudah masuk ke tubuh Hope. Hope jatuh dalam perangkapnya. Disinilah jiwa Hope berada di tubuh Aurora yang memiliki tato dari Triad, yang mana itu berarti jika dia mengungkap rahasia Triad, maka tubuhnya itu juga bisa bakal terbakar. Ketika hari sudah berlalu dan malam pun tiba, Cleo datang menemui Lizzie dan menanyakan apa yang bisa dia bantu. Lizzie mengatakan kalau semuanya baik-baik saja, dan di titik ini Cleo pun akhirnya berkata jujur kalau dia sebenarnya sudah mendapatkan inspirasi dan mengetahui adanya sebuah pohon yang kayunya bisa dibuat untuk menjadi senjata untuk membunuh Hope. Namun selama ini dia belum menemukan keberanian untuk mengungkapkan hal tersebut kepada teman-temannya, dan sekarang dia mengungkapkan kebenarannya namun pohon itu juga sudah dia bakar. Apakah Lizzie bakal marah tentang hal tersebut yang selama ini disembunyikan oleh Cleo? Lizzie pun mengatakan semuanya baik-baik saja. Dia tidak marah dan juga menyadari kalau pilihan untuk membunuh Hope itu bukanlah pilihan yang tepat. Cleo mengira semuanya bakal baik-baik saja. Ternyata Lizzie sudah mengamankan kepingan dari kayu yang sebelumnya sempat dibakar. Dan Lizzie sedang dalam proses membuat kayu tersebut menjadi senjata. Lalu apakah yang bakal terjadi setelah ini? Akankah Lizzie bakal bisa menemukan Hope dan membunuhnya? Bagaimanakah nasib Hope setelah jiwanya tertukar dengan tubuh Aurora? Banyak lagi hal mengejutkan dan mendebarkan nantinya yang bakal kita lihat di episode-episode selanjutnya. Untuk saat ini, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru dari Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!